Tidak ada tawa untuk malam ini. Bukan karena dilarang, tapi karena kita masih punya empati dan hati nurani. Hingga malam ini demonstrasi di sejumlah titik masih terjadi, buntut dari kejadian kemarin. Kejadian luar biasa, hilangnya nyawa seorang pengemudi ojek online saat berada di lokasi demonstrasi. Namanya Afan Kurniawan. Tidak banyak orang mengenalnya sebelum Kamis malam 28 Agustus kemarin. Afan adalah seorang pengemudi ojek online, rakyat kecil yang menghabiskan hidupnya di jalan, berpacu dengan waktu, menembus panas dan hujan Jakarta hanya demi keluarganya bisa makan. Namun malam itu tubuhnya terkapar di aspal, hidupnya berakhir tragis di bawah roda kendaraan taktis. Ironi terbesar adalah tanpa sadar tragedi itu dibiayai oleh Afan sendiri. Gaji petugas, mobil rantis, semua berasal dari pajak yang dipungut dari keringat rakyat, termasuk pajak bensin dan potongan kecil dari setiap transaksi sehari-hari yang dilakukan Afan. Kini Afan pergi untuk selamanya, menjadi duka mendalam bagi keluarganya. Mungkin luka itu tidak bisa langsung sembuh dengan sekedar maaf atau klarifikasi. Merespon tragedi itu, Kapolri, Presiden, dan Ketua DPR semua mengucapkan maaf sedalam-dalamnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan juga menjamin kehidupan keluarga Afan dan menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Afan. Prabowo juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut. Bahkan Presiden baru saja mengunjungi rumah almarhum Afan. Presiden juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan, serta tindak petugas yang menyalahi aturan dengan hukuman sekeras-kerasnya. Polri langsung menelusuri 7 petugas yang menabrak Afan. Divisi Propam Polri melakukan penempatan khusus selama 20 hari ke depan, mulai hari ini hingga 17 September 2025. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani juga turut melayangkan duka cita dan keprihatinan atas meninggalnya Afan. Puan juga menyampaikan permintaan maaf terbuka menyikapi demonstrasi selama beberapa hari terakhir imbas protes jumlah tunjangan gaji anggota parlemen yang kian fantastis. Melalui video, Puan mengakui bahwa para pejabat DPR RI masih belum sempurna menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Puan juga bilang DPR RI selalu berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong membangun bangsa dan negara bersama masyarakat. Namun pernyataan Puan itu seolah mencuci kesalahan anggota DPR lainnya. Pemicu demonstrasi hari ini adalah buntut dari insiden demo kemarin. Rakyat ingin diskusi tapi pagar di gedung DPR ditutup rapat, dilapis beton, dilumuri oli, bahkan dijaga ketat. Padahal rakyat tidak minta gaji dan tunjangan setara anggota dewan. Rakyat hanya ingin aspirasi didengarkan dan mandat dijalankan. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, menilai bahwa pernyataan anggota DPR yang asal bicara jadi penyebab utama demo pecah sejak Senin hingga hari ini. Ia meminta anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk tidak berbicara sembarangan ketika menanggapi kritik dan meresahkan masyarakat akibat sejumlah kebijakan. Tidak butuh hilang 1000 nyawa. Dengan hilangnya 1 nyawa, alarm demokrasi akan berdering di banyak lokasi. Namun, alarm yang terlalu sering diabaikan lama-lama terdengar seperti musik latar. Sama halnya dengan turunnya kepercayaan rakyat yang diakibatkan komunikasi dan kelakuan para wakilnya yang menyebabkan komplikasi serius terhadap jalannya demokrasi bangsa ini. Presiden bilang kita harus waspada terhadap pemicu huru-hara. Namun jika kita tarik ke belakang, huru-hara ini tidak akan terjadi jika semua pihak punya empati. Tragedi Afan harusnya jadi pengingat bagi semua. Aspirasi rakyat jangan terus diabaikan hanya demi mempertahankan kepentingan. Komplikasinya nggak main-main. Stabilitas politik, ekonomi, dan sosial bisa runtuh. Waspada narasi palsu di tengah kegaduhan politik, mengaburkan fokus, mengalihkan perhatian, dan memecah bangsa. Jangan ada lagi nyawa melayang, hilangkan batas-batas timpang antara rakyat dan wakilnya, dan buka lebar-lebar pagar gedung di Senayan. Kita harus saling jaga emosi, harus saling menahan diri,
dan dahulukan dialog berbicara dari hati ke hati sebelum rakyat kembali emosi. Jangan sampai antisipasi datang terlambat dan kekacauan sudah keburu merambat.